Marhaba pencinta film Bollywood. Film Bollywood Love Ajikal ini tentang dua kisah cinta yang hampir mirip pada masa yang berbeda, tahun 2020 dan tahun 1990. Kayak Dilan aja. Yuk kita simak alur cerita film romantis ini. Pertama-tama kita diperlihatkan scene di mana Lina melabrak Ragu dan Zu melabrak Fir. Jadi mereka ini dua pasang kekasih pada masa yang berbeda. Di sini diperlihatkan kalau Zu adalah wanita masa kini, bermain gadget, dan sedangkan Lina wanita bunga desa zaman dulu, yang cantik pada zamannya, yang diintai sama Ragu. Suka tari tradisional, Zu juga gitu, suka dance modern. Tiap sore, Ragu mengintai Lina di berandanya. Zu adalah wanita yang belum punya pekerjaan tetap. Pada suatu malam, dia bertemu dengan Fir, dan mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka berniat menjadikan malam ini malam kencan pertama bagi mereka. Tapi tiba-tiba Fir menolak ajakan itu. Zu pergi dengan marah karena penolakan itu, sedangkan Fir mencari tahu siapa sebenarnya Zu, kenapa dia begitu mengikat hatinya. Tidak sampai itu, tiap hari Fir mengintai, mengikuti, membuntuti Zu, hingga Zu merasa terancam. Fir memasuki kafe dan ingin mempunyai tempat di sana. Seketika Zu marah melihatnya. Kenapa dia sampai mengikutiku sampai sekarang? Dengan emosi, Zu langsung melabrak Fir dan mengajaknya bertengkar di luar. Di luar, Ragu melihat mereka berdua. Kenapa seperti itu? Kenapa kok bisa akrab seperti itu? Ragu melihat Fir seperti melihat dirinya zaman dulu. Zu ada janji kencan pada sore itu. Dia menunggu ojek online yang gak datang-datang. Kemudian Fir mengajaknya untuk bareng. Ketika diantar sampai tempatnya, Fir tidak bisa memalingkan wajahnya dari Zu. Akhirnya Fir membuntuti Zu dan menunggu di luar kafe. Tapi dia cemburu karena melihat Zu mesra dengan pasangannya saat itu. Ketika akan pulang, ternyata sepeda Fir mengganggu jalan. Ketika pemuda itu marah kepada Fir, dan Fir tentu saja melampiaskan emosinya, melampiaskan cemburunya kepada tiga pemuda itu. 3 lawan 1, ya jelaslah Fir yang ganteng itu kalah. Keesokan paginya, Ragu bertanya kepada Zu, kenapa pagi hari bertengkar, sorenya kencang bareng, enak saja nggak kencan katanya. Dia hanya menumpang aja ke tempat yang ia tuju. Akhirnya Ragu mengaku kalau melihat kalian berdua, jadi ingat aku zaman muda dulu. Aku dulu pernah jatuh cinta sama seorang wanita sepertimu, tapi tidak sepertimu. Dia kalem, dia lemah lembut, dan dia tradisional. Dia paling cantik zamannya Ragu dulu. Hingga suatu pesta dansa, dia memberanikan diri mengajak wanita itu berdansa. Entah keberanian apa yang dia punya, keyakinanlah yang dia punya. Kalau wanita yang bernama Lina itu akhirnya mau berdansa dengan dia. Di akhir pesta, Lina mencari Ragu. Dan Ragu ternyata melihat Lina dari kejauhan sebelum Lina pergi dengan bisnya. Obrolan mereka berakhir ketika Fir datang dengan penuh luka. Zu langsung menghampirinya dan khawatir. Ragu hanya tersenyum-senyum. Ia mengingat masa mudanya dulu, masa jatuh cinta, masa kasmaran dengan Lina. Ketika nonton bioskop, dia berada di belakangnya Lina. Ketika di pasar, dia melihati Lina dari jauh dan akan mendekatinya, tapi ternyata dia orangnya pemalu. Dia bahagia, tapi malu, tapi berdebar. Entah apa itu cinta. Beberapa hari setelah itu, Zu yang akan melamar bekerja diantar oleh
Fir. Di sana mereka berdua terlihat akrab. Dalam wawancara, Zhu ada masalah. Tiba-tiba ada SMS dari Fir yang cukup menenangkannya. Kemudian, ya dianggaplah kalau interview itu sukses, padahal tidak. Fir menasihati Zhu, santai saja kalau wawancara. Aku pernah menolak perusahaan yang akan membeli aplikasiku, alasannya karena dengan aplikasiku beberapa orang akan dipecat oleh perusahaan itu. Jadi aku menolak menjualnya. Rasa aneh saat jatuh cinta itu wajar. Bahkan ragu pun pernah aneh melawan polisi saat bertemu dengan Lina. Dia bertemu ke Lina dan ketahuan polisi. Akhirnya dia menjadi perbincangan seluruh masyarakat kampung saat itu. Ragu yang kangen Lina hanya bisa memandang beranda kamarnya. Suatu malam, keberanian yang datang entah dari mana membuat Zhu menghubungi Fir untuk nongkrong tengah malam. Fir tentu saja langsung menjemput Zhu. Mereka ngopi di pinggir jalan. Pada kisah cinta Ragu dan Lina, Ragu pernah tertangkap lagi saat bertemu Lina. Dia hanya ingin mengucapkan, "Aku mencintaimu." Tapi dia tertangkap oleh warga dan tetangga Lina saat itu, membuat malu keluarga dan masyarakat saat itu. Hingga akhirnya Ragu didaftarkan sekolah kedokteran. Saat mengikuti tes, dia melihat tulisannya di bangku meja. Dia lari dari tes itu dan menyusul Lina dengan kereta api pada stasiun berikutnya. Disitulah kisah cinta mereka berdua sangat hangat, sangat dekat, sangat romantis di atas kereta. Kisah cinta yang akan selalu menjadi miliknya, yang momen itu adalah milik mereka berdua. Begitu juga Zhu dan Fir. Cinta mereka semakin dekat, semakin hangat. Dan ketika week malah kali ini Zhu yang kabur. Karena Zhu menganggap hubungan ini sangat dekat dan takut kehilangan Fir, takut dengan hubungan ini. Tapi Fir menenangkannya. Kita jalani saja hubungan ini. Kita bahagia dan kita jalani saja. Keesokan paginya, Zhu dimarahi ibunya karena terjebak cinta dengan pemuda jalanan. Dalam kegalauannya, Zhu menghampiri Ragu dan bercerita. Ternyata Ragu bertemu dengan seorang wanita. Dikiranya dia itu adalah Lina. Ternyata dia bukan Lina. Zhu kecewa, kenapa tidak dengan Lina? Akhirnya Ragu bercerita kalau dia pernah menggoda seorang wanita dan Lina mengetahuinya. Tapi Lina begitu sabar. Bagaimana Lina akan percaya dengan apa yang dia lihat, sedangkan Ragu meninggalkan semua yang dia punya hanya untuk Lina. Tapi Ragu semakin menjadi-jadi. Ternyata di dunia ini lebih banyak daripada yang ditawarkan. Itulah yang dia rasa. Fir dan Zhu semakin dalam cinta mereka berdua. Fir mengajak Zhu untuk bertemu keluarganya. Ibunya menasehati agar mengutamakan karirnya. Akhirnya mereka putus. Sama seperti Ragu dan Lina, akhirnya mereka putus. Mana mungkin gadis sebaik Lina akan mendapatkan laki-laki seburuk Ragu saat itu. Momen patah hati pun dimulai. Bagaimana Zhu menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dan bekerja di Mehta Group. Dia mencintai pekerjaannya atau ingin melupakan Fir. Di kantor barunya, Fir digoda oleh perempuan, tapi sama sekali tidak bisa melupakan Zhu. Dan dia jujur. Sedangkan Zhu menghabiskan malamnya di klub malam, berkenalan dengan pria satu dengan pria lainnya. Hingga suatu ketika dia diajak pulang oleh seorang pria. Karena tidak mau diajak week, Zhu diturunkan di tepi jalan, sadisnya. Untung saja Fir siap menjemput dia, mengantarkannya pulang. Di perjalanan, Fir menjaga Zhu dengan hati-hati. Sampai di rumahnya, Fir mencoba mengajak Zhu menikah, tetapi Zhu tetap pada pendiriannya untuk menolak menikah di masa muda ini. Hingga mereka patah hati karena prinsip masing-masing. Beberapa hari setelah itu,
Fir menemui Zhu di pagi hari. Ketika Zhu akan berangkat bekerja, Fir berpamitan kalau dia akan bekerja di Himalaya dan ingin melihat Zhu untuk yang terakhir kalinya, memuaskan hatinya. Dan Zhu berlagak seperti bak model, senyum-senyum di hadapan Fir. Di Himalaya, Fir beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dari markas satu ke markas lainnya, Fir mencoba beradaptasi dengan baik, menerima pekerjaannya, mengikhlaskan yang sudah terjadi, dan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Sama seperti Zhu, Fir di Himalaya juga mencintai pekerjaannya, menghabiskan waktunya untuk bekerja, menyibukkan diri demi melupakan patah hati yang dirasa cinta sejatinya itu. Tidak bisa dipungkiri jika rindu itu datangnya tiba-tiba. Ketika melihat orang lain, rindu itu hadir. Tetap saja, dengan menyibukkan diri, ada hati yang kosong di sana. Hingga suatu malam minggu, dia kedapatan sendirian di kantornya. Pimpinannya menegur, "Kenapa kamu di sini? Kamu kan masih muda. Kenapa tidak happy-happy di luar?" Keesokan paginya, Ibu Zhu mengatakan kalau semalam keluarga Meta melamarnya. Dia bingung dong dengan kejadian ini. Ibu yang menyuruhnya fokus untuk meniti karir. Dengan kedatangan pimpinan yang melamar Zhu untuk anaknya, ibunya langsung menerima. Zhu yang galau menemui Ragu untuk menceritakan ending kisah cintanya. Akhirnya Ragu bercerita The Power of Lina. Gimana datangnya Lina setelah 4 tahun tidak ada di hidupnya. Dia datang dalam mimpinya, dia datang dalam harinya, dia datang dalam nafasnya, dia datang terus pada hari itu. Hingga seorang teman menyarankannya untuk pergi menemuinya, karena itulah yang namanya cinta sejati. Jangan ragu, jangan gengsi, tetap hadapi cinta sejatimu, raih cinta sejatimu. Tapi apa yang terjadi? Di sana, Ragu melihat Rina dalam keadaan yang berbeda. Dia ternyata sudah menjadi milik orang lain dan mengandung darah daging orang lain. Patah hati yang sangat menjadi-jadi waktu itu. Ragu tidak hanya kehilangan Lina, tidak hanya kehilangan cinta sejatinya, tapi dia juga kehilangan dirinya sendiri saat itu. Itulah hal terburuk dalam hidupnya. Itulah hal penyesalan terhebat dalam hidupnya. Sampai saat ini, dia masih memikirkan Lina, betapa Lina adalah cinta sejatinya. Betapa Lina adalah sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus disyukuri saat itu. Betapa buruknya kehidupannya saat itu. Lina adalah yang terbaik, tapi Ragu menyia-nyiakannya. Tidak mau terulang kepada Zhu. Zhu langsung pergi menemui Fir. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia langsung menemui Fir, menghampiri Fir, menuju dinginnya Himalaya. Tidak semudah yang dibayangkan. Di sana, Zhu bertarung dengan dinginnya Himalaya, mencari satu markas ke markas yang lain, bertanya dari satu orang ke orang lain, ke tempat satu ke tempat lainnya juga. Betapa perjuangan menemui cinta sejati. Tapi itulah yang dia inginkan saat ini daripada penyesalan yang akan ia terima suatu saat. Dia semangat mencari Fir dimanapun, di sudut manapun, dia harus menemukannya. Hingga di suatu tempat yang diyakini benar-benar ada Fir di sana, dia langsung memasuki halaman rumah itu. Dia ragu, tapi dia meyakinkan diri akan menemui cinta sejatinya itu tanpa gengsi. Dia memasuki rumah, tidak mendapatkan Fir di sana. Tapi ketika dia melihat jendela keluar, dia melihat Fir berbaring seperti kebiasaannya waktu di kota. Tidak perlu membuang-buang waktu. Zhu langsung menghampiri Fir. Ia langsung tidur di atas pundak Fir, di atas punggung Fir. Dia berkata, "Inilah Zhu yang membawa semua masalah yang sama, yang selalu mencintaimu. Aku bingung dengan kebahagiaan, ternyata kebahagiaan adalah bersamamu."
Itulah kisah cinta sejati, tidak perlu gengsi untuk memperjuangkannya, karena kisah cinta sejati nggak akan datang 2 kali. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar aku semangat bikin video kayak gini untuk kamu. Sukriya.